Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamong Putro. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Gajah Mada, prajurit sejati Kerajaan Mojopahit pasca dilengserkannya jabatannya sebagai Mahapatih Mojopahit. Pemirsa, dimanapun Anda berada, di Kerajaan Mojopahit, seperti keterangan saya yang terdahulu, ada yang namanya Kudo Swaboyo. Kudo Swaboyo yang diasuh oleh bapak angkatnya yang namanya Pradabasu, dan ibu kandungnya namanya Dyah Menur, merupakan anak dari Raden Kudomerto. Pada saat kecilnya, ketika masih bayi, diberi nama Panji Poromarto, karena untuk merahasiakan status dari anak ini, karena Dyah Menur sudah menikah dengan Pradabasu dan menjauh dari Kerajaan Mojopahit dan menjadi seorang petani. Oleh sebab itu, anak yang namanya Panji Poromarto ini kemudian diganti namanya menjadi Kudo Swaboyo. Nah, rahasia ini terbongkar oleh emban Proborasmi, yaitu embannya Dyah Wiyat, karena dia sudah dalam keadaan sakit kemudian memberikan wasiat kepada anaknya, yaitu Probosiwi, untuk mengantarkan surat kepada Dyah Wiyat, yang akhirnya surat ini membongkar jati diri dari Kudo Swaboyo. Padahal selama ini Kudo Swaboyo adalah termasuk prajurit yang bekerja di Istana Kiri untuk menjaga, yaitu Raden Kudomerto. Sehingga selama ini Kudomerto dilayani oleh anaknya sendiri, tapi tidak mengerti. Kudo Swaboyo juga tidak mengerti, Kudomerto juga tidak mengerti, demikian juga Dyah Wiyat. Setelah Probosiwi membawa surat wasiat dari ibunya, yaitu Proborasmi, akhirnya jati diri dari Kudo Swaboyo terbongkar. Kemudian, karena Probosiwi tidak memiliki siapa-siapa, akhirnya menggantikan kedudukan orang tuanya menjadi emban untuk melayani Dyah Wiyat. Dan oleh Dyah Wiyat, Probosiwi kemudian dipertemukan dengan Kudo Swaboyo, dan akhirnya dua orang ini sama-sama suka dan diperintahkan oleh Dyah Wiyat agar menyampaikan kepada orang tuanya untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ternyata kedua orang tuanya masih pikir-pikir. Di samping itu juga Kudo Swaboyo juga masih belum begitu memiliki pangkat keprajuritan yang cukup lumayan, karena masih prajurit biasa. Pemirsa, dimanapun Anda berada, tiba-tiba karena Kudo Merto sudah mengetahui bahwa Kudo Swaboyo adalah anaknya. Oleh sebab itu, pada saat di dalam rapat keluarga, maka diusulkan kepada Prabu Hayam Wuruk agar Kudo Swaboyo, karena alasan sudah
pernah ditugaskan ke Sunda untuk mendampingi Patih Maduratna, maka diusulkan agar dinaikkan pangkatnya menjadi senopati. Dan pada saat itu juga, pada saat pengumuman para prajurit mendapatkan kenaikan pangkat, maka kenaikan pangkat yang sangat menyolok, yaitu kenaikan pangkat Kudo Swaboyo yang asalnya prajurit biasa, tidak melalui jenjang karir kenaikan pangkat di atasnya, yaitu Lurah Tamtomo, maka langsung naik kedua tingkat, yaitu menjadi senopati. Dan pangkat senopati bukanlah jabatan yang rendah, karena jabatan senopati, apalagi senopati Bayangkara, ini merupakan sebuah kedudukan yang luar biasa. Oleh sebab itu, kenaikan pangkat dari Kudo Swaboyo ini juga banyak diperbincangkan banyak orang. Tetapi bagi Gajah Enggon, Macan Liwung, Gajah Bongol, maka kenaikan pangkat itu dianggapnya merupakan rezeki dari Kudo Swaboyo, karena ayahnya Pradabasu yang ikut mendirikan sebuah kesatuan ketentaraan yang elit, yaitu Bayangkara, tidak sempat menikmati pangkat-pangkat. Oleh sebab itu, anggap saja itu merupakan pengganti dari orang tuanya. Pemirsa dimanapun Anda berada, tetapi setelah Kudo Swaboyo mendapatkan tugas untuk membacakan kekancingan, yaitu membaca surat keputusan di kepatihan yang isinya adalah agar Patih Gajah Mada mengundurkan diri dari jabatannya, maka Pradabasu mengetahui secara langsung bahwa putranya berpangkat senopati dan berpakaian layaknya seorang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Pakaian senopati berbeda dengan pakaian-pakaian prajurit biasa. Oleh sebab itu, kenaikan pangkat yang sangat drastis ini, Pradabasu kurang senang, karena memperkirakan bahwa kenaikan pangkat ini bukan karena karirnya, tapi justru ada campur tangan dari orang lain. Pradabasu memperkirakan ini merupakan campur tangan dari Kudomerto. Oleh sebab itu, apa yang dilihatnya kemudian dibawa pulang dan kemudian disampaikan kepada istrinya, yaitu Dyah Menur. Tetapi ketika Kudo Swaboyo sendiri pulang dengan membawa pakaian keprajuritan lengkap dengan kepangkatan dan samir yang disandangnya sebagai seorang senopati, maka justru ditegur oleh ayahnya, yaitu Pradabasu. Teguran itu sungguh tidak diduga oleh Kudo Swaboyo. Kudo Swaboyo sebetulnya adalah pulang dengan membawa kebanggaan, menunjukkan kepada orang tuanya bahwa dirinya sudah berpangkat senopati. Tetapi bagi Pradabasu, perolehan pangkat ini yang ada campur tangan dari orang lain, bagi Pradabasu yang juga pernah menjadi seorang prajurit, maka Pradabasu menunjukkan sikap yang tidak senang terhadap pangkat yang diperoleh anaknya itu. Oleh sebab itu, Pradabasu dengan
nada yang kurang enak didengar. Maka menegur anaknya, "Wahai anakku, apakah kamu senang menggunakan pakaian badut seperti itu?" Duh, kok badut bagaimana ayah? Bagaimana ayah tidak mengatakan kamu berpakaian badut? Berpakaian badut senopati. Pangkat senopati itu pangkat yang tinggi. Pangkat ini harus diperoleh dengan berdarah-darah di medan tempur. Apa yang kamu lakukan? Kamu memperoleh pangkat ini, kedudukan sebagai seorang senopati. Kamu belum pernah bertempur di medan laga yang sesungguhnya. Tidak ada bekas goresan senjata tajam di tubuhmu. Tidak ada bekas luka yang menunjukkan bahwa kamu benar-benar seorang senopati yang pernah berdarah-darah bertempur di medan peperangan. Bagaimana aku tidak bilang badut? Apa yang kamu lakukan sekarang ini? Pertempuran-pertempuran yang kamu lakukan sekarang ini cuma hanya sebatas latihan. Pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya Kudo Swaboyo menjadi tidak enak di rumah. Setelah itu meninggalkan rumah dan dia jarang pulang. Jarang pulang. Kemudian setelah di kota raja, Kudo Swaboyo juga dipanggil oleh Ibu Suri yang menanyakan tentang keadaan orang tuanya, apakah sudah menyetujui kalau akan diperjodohkan dengan Probosiwi. Maka Kudo Swaboyo juga mengatakan bahwa kedua orang tuanya masih mikir-mikir, masih belum ada keputusan. Setuju atau tidak menyetujui, masih dalam keadaan ngambang. Nah, ini menjadikan Diahwiyat menjadi tanda tanya, mengapa perlu terlalu dipikirkan? Apa yang dipikirkan? Pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita mengikuti laporan, yaitu utusan Mojopahit yang dikirim ke Sunda, yaitu Dharma Diaksa dan Acarya Nadendra, yaitu Dharma Diaksa Kasogatan, pemimpin agama Buddha, dan Dharma Diaksa Kasaiwan, pemimpin agama Hindu, yaitu Dang Acarya Samaranata. Setelah laporan yang disampaikan oleh kedua utusan ini di hadapan Prabu Hayam Wuruk dan semua yang hadir menyimak, termasuk Gajah Anggon, Gagak Bongol, dan Macan Liwung. Akhirnya ketiga orang ini setelah selesai laporan yang disampaikan oleh kedua utusan Mojopahit itu, akhirnya tiga orang ini teringat kepada Kakang Gajah Mada. Ternyata benar yang disampaikan oleh Kakang Gajah Mada. Orang yang paling disalahkan dari pihak Sunda justru malah Hayam Wuruk. Hayam Wuruk adalah raja yang tidak bisa melindungi utusan. Dan orang yang kedua yang dipersalahkan adalah Gajah Mada sebagai seorang Mahapatih. Dan kesalahan itu juga harus ditanggung bersama orang se-Mojopahit. Karena orang-orang Majapahit ternyata tidak bisa melindungi seorang utusan. Oleh sebab itu, yang paling penting di dalam catatan Macan Liwung adalah bahwa semacam ancaman yang terselubung yang dilancarkan oleh Sunda terhadap Majapahit.
Karena yang dipersalahkan adalah dua orang, yaitu Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Dan orang-orang Sunda akan memberikan tindakan sendiri karena tidak ada kerajaan Majapahit yang menghukum, yaitu Gajah Mada. Pelengseran Mahapatih itu belum cukup, karena kesalahan Gajah Mada dan juga kesalahan Hayam Wuruk adalah kesalahan tentang jiwa. Raja yang dibunuh, permaisuri yang dibunuh, dan putri kesayangan orang Sunda juga ikut mati di dalam peristiwa itu. Ternyata hukuman hanya Gajah Mada dilengsarkan dari kedudukannya sebagai seorang Mahapatih. Itu bagi orang-orang Sunda masih belum bisa memuaskan. Akhirnya seakan-akan ada misi-misi khusus yang dilakukan oleh kerajaan Sunda untuk membalas dendam terhadap orang-orang Majapahit, terutama Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Oleh sebab itu, ketiga orang ini, yaitu Macan Liwung, Gajah Enggon, dan Gagak Bongol, utamanya adalah Macan Liwung. Macan Liwung ini adalah senopati yang memiliki tugas, apalagi sekarang sudah dinaikkan pangkatnya menjadi Temenggung. Temenggung Macan Liwung, yang tugasnya adalah melindungi segala sesuatu, terutama keselamatan, yaitu keluarga raja. Oleh sebab itu, Macan Liwung sangat waspada setelah mendengar laporan dari Dharma Diaksa Kasaiwan, yaitu Dang Acarya Samaranata. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian di dalam pertemuan tiga orang ini juga mereka secara perorangan menilai sudah hampir 1 tahun peristiwa Perang Bubat. Ternyata Majapahit sudah kelihatan kemundurannya, karena para negara-negara bawahan, kerajaan-kerajaan bawahan, yaitu yang ada di Swarnabumi, di Cilebes, dan di Malaya, sudah banyak yang ada tanda-tanda ketidaksetiaan terhadap kerajaan Majapahit. Dan mereka juga sudah mengerti bahwa orang yang ditakuti sekarang sudah tidak ada, yaitu Gajah Mada. Bahkan si Junjung, kerajaan si Junjung ini dengan terang-terangan keluar dari Majapahit, sudah tidak mau terikat oleh kerajaan Majapahit. Artinya dia memerdekakan diri, membebaskan dirinya, sehingga tidak ada kewajiban untuk membayar upeti dan melakukan pasebanan agung di kerajaan Majapahit setiap tahun. Dan juga Macan Liwung menilai setelah Gajah Mada tidak ada, maka pemerintahan menjadi mundur. Pejabat-pejabat banyak yang korupsi karena merasa tidak ada yang ditakuti. Sedangkan Prabu Hayam Wuruk sendiri masih belum mampu. Nah, oleh sebab itu, tiga orang ini menjadikan rindu kepada kakangnya, yaitu kakang Gajah Mada. Dan Macan Liwung juga memberikan kabar kepada Gajah Enggon dan Gagak Bongol bahwa kemarin ada 2 orang yang datang ke Majapahit, yaitu yang berasal dari Seleces, yaitu Ki Buyut Seleces dan Ki Buyut Pamadan, datang ke Majapahit
yang mengabarkan bahwa bertemu dengan Gajah Mada di sebuah tempat, yaitu di Pamadan. Saat itu Pamadan dan si Leces akan terjadi perang karena ada kesalahpahaman. Dan oleh sebab itu, dengan kehadiran Gajah Mada, akhirnya dua orang ini diminta untuk datang ke kota raja dan minta hukuman kepada Prabu Hayam Wuruk. Utamanya adalah Ki Buyut Leces, karena dirinya sudah bertindak tidak adil terhadap orang-orang Buddha, memaksakan kehendak agar orang-orang yang ada di Leces untuk memeluk agama Hindu Siwa, dan itu sudah melakukan pelanggaran tripaksa. Nah, dengan hadirnya dua orang ini, berarti jejaknya Kakang Gajah Mada kita ketahui. Kakang Gajah Mada sekarang ini ada di daerah sekitar Pamadan dan Leces. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatnya ini merencanakan untuk mengunjungi ke sana. Kemudian Gajah Enggon mengatakan, kalau pada waktu pamit saya antarkan, kamu sendiri kan sudah mendengarkan, yaitu menuju ke Sape. Jadi kalau ke Sape, nah itu tadi Leces dengan Pamadan ini tidak jauh dari Sape. Oleh sebab itu, aku sendiri sudah rindu ketemu dengan Kakang Gajah Mada. Kita akan jalan ke sana, kita akan sowan ke sana untuk mengetahui bagaimana keadaannya. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan cerita ini? Apakah benar sahabat-sahabatnya ini akan berkunjung ke pesanggerahan Sape, atau di Padepokan Madakaripura? Maka ikuti terus cerita ini awal hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya warisan Nusantara.